Untuk memahami bagaimana satu manusia mampu menyeret dunia ke dalam kehancuran, kita harus memulainya dari tempat yang sering diabaikan oleh sejarah besar. Dari rumah kecil, dari keluarga biasa, dan dari masa anak-anak yang tampak sepele. Karena kami yakin tidak ada diktator yang lahir sebagai monster. Mereka dibentuk perlahan dalam diam oleh lingkungan, pengalaman, dan kegagalan yang tidak pernah disadari orang lain. Adolf Hitler lahir pada tanggal 20 April 1889 di sebuah kota kecil bernama Braunau am Inn. Kota ini terletak tepat di perbatasan antara Austria dan Jerman, dipisahkan hanya oleh sebuah sungai sempit. Secara geografis, Braunau bukan kota penting. Namun secara simbolis, tempat ini berada di persimpangan identitas antara Austria-Hungaria yang multinasional dan nasionalisme Jerman yang semakin menguat. Wilayah ini penuh dengan sentimen kebanggaan etnis Jerman dan rasa tidak puas terhadap kekaisaran Austria-Hungaria yang dianggap terlalu beragam, terlalu lemah, dan terlalu lunak. Disinilah Adolf Hitler tumbuh. Bukan di tengah kemiskinan ekstrim, tetapi juga jauh dari kenyamanan kelas atas. Ayahnya, Alois Hitler, adalah seorang pegawai bea cukai negara. Ia naik jabatan dari latar belakang sederhana dan sangat bangga pada otoritas serta statusnya. Namun di dalam rumah, Alois dikenal sebagai sosok yang keras, dominan, dan pemarah. Ia menuntut kepatuhan mutlak dan tidak segan menggunakan kekerasan fisik sebagai bentuk disiplin. Beberapa saksi keluarga dan catatan biografi menyebutkan pukulan dan bentakan adalah hal biasa dalam rumah tangga Hitler. Bagi Adolf kecil, ayah bukan figur panutan, melainkan sumber ketakutan. Sebaliknya, ibunya Clara Hitler adalah kebalikan total dari Alois. Ia pendiam, religius, penuh perhatian, dan sangat melindungi Adolf. Dari 6 anak yang dilahirkan Clara, 4 meninggal saat masih bayi. Hanya Adolf dan seorang adik perempuannya yang bertahan hidup. Kehilangan berulang ini menciptakan ikatan emosional yang sangat kuat antara Clara dan Adolf. Ia menjadi pusat perhatian dan sekaligus sumber harapan bagi ibunya. Pola keluarga ini, ayah yang otoriter dan penuh kekerasan, ibu yang penuh kasih namun protektif, menjadi kombinasi yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian Adolf Hitler. Banyak sejarawan dan psikolog sepakat, lingkungan seperti ini cenderung melahirkan anak yang sensitif terhadap kritik, sulit menerima otoritas, memiliki ego yang rapuh, dan sangat membutuhkan pengakuan. Di sekolah dasar, Adolf Hitler bukan anak yang bodoh. Ia cukup cerdas, terutama kemampuan berbicara dan mengingat cerita sejarah. Namun ia juga dikenal keras kepala. Ia sering menantang gurunya, menolak disiplin, dan sulit diarahkan. Masalah utamanya bukan kurangnya kecerdasan, melainkan ketidakmampuan menerima struktur yang tidak ia sukai. Ia ingin dikagumi, bukan diarahkan. Sejak usia muda, Adolf sudah menunjukkan satu ciri penting. Ia memiliki imajinasi besar tentang dirinya sendiri. Ia tidak melihat dirinya sebagai orang biasa. Ia membayangkan masa depan yang besar, meskipun tidak tahu bagaimana mencapainya. Ayahnya menginginkan Adolf menjadi pegawai negeri, jalur aman, stabil, dan terhormat. Namun Adolf membenci gagasan itu. Baginya menjadi pegawai negeri berarti tunduk, dan tunduk adalah sesuatu yang ia tolak sejak kecil. Ketika Alois Hitler meninggal pada tahun 1903, Adolf Hitler merasakan sesuatu yang tidak biasa, bukan hanya kesedihan tetapi juga rasa bebas. Ia mulai mengabaikan sekolah formal. Nilainya menurun drastis, ia sering bolos, ia hidup dalam dunia hayalannya sendiri. Satu-satunya hal yang benar-benar ia cintai adalah seni, menggambar bangunan, landscape, dan kota-kota imajiner. Dalam pikirannya, Adolf Hitler bukan calon pegawai negeri. Ia adalah seorang seniman besar yang belum diakui. Ibunya mendukung mimpi ini, bukan karena ia yakin akan bakat Adolf, tetapi karena ia ingin anaknya bahagia. Dukungan ini, meskipun penuh cinta, juga memperkuat keyakinan Adolf bahwa dunia yang salah jika tidak mengakui dirinya.
Ketika masa remajanya berakhir, Hitler hampir tidak memiliki pendidikan formal yang utuh. Ia tidak menyelesaikan sekolah menengah dengan baik, ia tidak memiliki keahlian praktis, dan ia juga tidak punya rencana cadangan. Namun ia memiliki satu hal yang sangat berbahaya jika digabungkan dengan kegagalan di masa depan, keyakinan mutlak bahwa ia ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Pada tahun 1907, dengan sisa uang keluarga dan harapan besar, Adolf Hitler berangkat ke Wina. Di kepalanya, kota itu bukan sekedar ibu kota kekaisaran, melainkan panggung tempat ia akan diakui oleh dunia. Ia mendaftar ke Akademi Seni Rupa di Wina, institusi bergengsi pusat seni Eropa. Namun hasilnya sangat sederhana. Ia ditolak. Para penguji menilai karyanya lemah dalam teknik dasar, terutama menggambar manusia. Mereka menyarankan ia belajar arsitektur, saran yang tidak bisa ia terima karena latar pendidikannya tidak memadai. Bagi kebanyakan orang, penolakan ini mungkin menyakitkan, tapi bisa diterima. Tetapi bagi Adolf Hitler, ini adalah penghinaan terhadap identitas dirinya. Ia tidak melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, ia melihatnya sebagai ketidakadilan. Setahun kemudian, ia mencoba lagi dan kembali ditolak. Disinilah titik psikologis yang sangat penting, karena sejak saat itu, cara Hitler memandang dunia berubah secara permanen. Ia tidak bertanya, apa yang kurang dariku? Ia bertanya, siapa yang menghalangiku? Setelah kematian ibunya pada tahun 1907, Adolf Hitler benar-benar sendirian. Ia kehilangan satu-satunya sosok yang tanpa syarat mempercayainya. Ia jatuh ke dalam kemiskinan, tidur di asrama tunawisma, mengandalkan dapur umum, menjual lukisan kecil untuk bertahan hidup. Namun yang lebih berbahaya dari kemiskinan fisik adalah kemiskinan emosional dan ideologis. Di Wina, Adolf Hitler hidup di tengah kota yang penuh kontradiksi, kota seni, musik, dan intelektual, tetapi juga kota politik ekstrim, pamflet kebencian, dan teori konspirasi. Surat kabar antisemit, pidato populis, dan ide nasionalisme sempit beredar luas dan terbuka. Perlu ditegaskan, tidak ada bukti kuat bahwa Hitler kecil sudah membenci orang Yahudi sejak dini. Kebencian itu tidak lahir sekaligus, ia tumbuh perlahan bersama dengan rasa gagal, iri, dan kebutuhan untuk menyalahkan sesuatu di luar dirinya. Di kota ini, Hitler mulai melihat dunia dalam bentuk yang sangat sederhana, pemenang dan pecundang, kuat dan lemah, kami dan mereka. Dan disinilah fondasi psikologis dari seluruh tragedi abad ke-20 mulai terbentuk. Bukan dari kekuasaan, bukan dari perang, tetapi dari seorang pemuda gagal yang tidak pernah belajar menerima bahwa ia hanyalah manusia biasa. Ketika Adolf Hitler ditolak untuk kedua kalinya oleh Akademi Seni Rupa Wina, sesuatu di dalam dirinya benar-benar runtuh. Bukan hanya mimpi, tapi cara ia memandang dunia. Sejak saat itu, hidupnya memasuki fase yang jarang dibahas secara mendalam, fase kehidupan jalanan, keterasingan sosial, dan pembentukan ideologi kebencian. Setelah penolakan kedua, Adolf Hitler tidak kembali ke kampung halaman. Ia tidak mencari pekerjaan tetap, ia tidak mencoba pendidikan lain. Ia memilih bertahan di Wina, sebuah kota yang secara ironis penuh keindahan namun juga menjadi tempat kehancuran batinnya. Wina awal abad ke-20 adalah pusat kebudayaan Eropa. Musik klasik, teater, arsitektur megah, dan diskusi intelektual hidup berdampingan. Namun di balik itu, Wina juga adalah kota politik yang bergejolak. Nasionalisme ekstrim, antisemitisme terbuka, dan populisme agresif berkembang tanpa rasa malu. Disinilah Adolf Hitler hidup sebagai pria tanpa status, tanpa ijazah, tanpa profesi, dan tanpa keluarga. Ia tinggal berpindah-pindah di penampungan tunawisma, tidur di kamar penuh ranjang besi, berbagi ruang dengan pengangguran, veteran perang, dan orang-orang yang juga tersingkir dari sistem. Untuk bertahan hidup,
Hitler melukis kartu pos dan pemandangan kota, lalu menjualnya dengan harga murah. Ia bukan seniman sukses, ia bukan pula buruh. Ia berada di antara, terlalu bangga untuk bekerja kasar, namun terlalu gagal untuk diakui sebagai seniman. Kondisi ini menciptakan konflik psikologis yang mendalam. Hitler tidak melihat dirinya sebagai orang gagal. Ia melihat dunialah yang tidak adil. Dalam pikirannya, ia adalah korban dari sistem yang rusak. Di penampungan tunawisma, Hitler menghabiskan banyak waktu membaca, bukan sastra klasik atau filsafat mendalam, melainkan pamflet politik, koran sensasional, dan tulisan-tulisan ideologis ekstrim. Bahan bacaan ini membentuk cara berpikirnya, bukan melalui analisis kritis, tetapi mengulangi pengulangan emosi, amarah, iri, dan takut. Di Wina, antisemitisme tidak disembunyikan. Ia hadir dalam pidato politisi, kartun surat kabar, dan slogan jalanan. Kaum Yahudi sering digambarkan sebagai penyebab kemiskinan, kerusakan moral, dan kemunduran budaya. Bagi Hitler yang hidup miskin dan terpinggirkan, narasi ini sangat menggoda. Ia tidak perlu bertanya mengapa ia gagal. Ia hanya perlu menunjukkan siapa yang harus disalahkan. Penting untuk dipahami, kebencian Hitler terhadap kaum Yahudi bukan hasil satu pengalaman traumatis tunggal. Ia adalah proses panjang, akumulasi kekecewaan pribadi yang bertemu dengan ideologi yang sudah tersedia di masyarakat. Hitler mulai melihat kaum Yahudi bukan sebagai individu, tetapi sebagai simbol dari semua yang ia benci. Modernitas, pluralisme, dan keberhasilan orang lain di tengah kegagalannya sendiri. Dalam catatan dan kesaksiannya di kemudian hari, Hitler mengklaim bahwa pencerahan antisemitnya terjadi di Wina. Namun banyak sejarawan menilai klaim ini dilebih-lebihkan untuk membangun mitos dirinya sendiri. Yang lebih mungkin adalah proses yang jauh lebih membosankan dan jauh lebih berbahaya. Hari demi hari, kebencian dinormalisasi tidak melalui ledakan emosi, tetapi melalui kebiasaan berpikir. Dalam pikirannya, dunia mulai terbagi secara kaku. Kami dan mereka, yang layak dan tidak layak, yang murni dan yang dianggap merusak. Pada saat yang sama, Hitler juga mulai menggambarkan obsesinya terhadap politik massa. Ia mengamati bagaimana pidato publik bekerja, bagaimana emosi lebih kuat daripada fakta, dan bagaimana kemarahan bisa menyatukan orang-orang yang tidak memiliki solusi nyata. Ia belajar bahwa kebenaran tidak perlu rumit, cukup sederhana, emosional, dan berulang. Di Wina, Hitler bukan hanya menyerap kebencian, ia juga belajar cara menyampaikannya. Tahun-tahun ini sering digambarkan sebagai masa tak terlihat. Hitler bukan siapa-siapa, ia tidak punya pengaruh, namun justru disinilah fondasi paling berbahayanya terbentuk. Bukan kemampuan administratif, bukan kecerdasan strategis, melainkan keyakinan mutlak bahwa dirinya benar, dan dunialah yang salah. Kematian ibunya masih membekas kuat. Hitler kehilangan satu-satunya orang yang memberinya cinta tanpa syarat. Sejak saat itu, hubungannya dengan manusia lain menjadi dingin dan transaksional. Ia tidak membangun persahabatan mendalam. Ia juga tidak menjalin hubungan romantis yang sehat. Ia hidup dalam kepalanya sendiri, ruang yang dipenuhi kemarahan dan fantasi kebesaran. Di akhir masa tinggalnya di Wina, Hitler tidak menjadi seniman. Ia juga belum menjadi politisi. Namun ia telah berubah secara permanen. Ia membawa 3 hal penting yang akan menentukan masa depannya. Rasa gagal yang tidak pernah disembuhkan, kebencian yang sudah menemukan target, dan kemampuan untuk mengubah emosi menjadi narasi. Ketika ia meninggalkan Wina pada tahun 1913 dan pindah ke Munich, Jerman, ia bukan lagi pemuda naif dengan mimpi seni. Ia adalah individu yang siap menerima konflik, siap menerima kekerasan, dan siap memaknai dunia sebagai medan pertarungan. Perang Dunia I yang akan datang tidak menciptakan Hitler. Namun perang akan memberinya panggung untuk menyalurkan semua yang telah terbentuk di Wina.
Dan dari titik inilah kisah Adolf Hitler berhenti menjadi kisah kegagalan pribadi dan mulai berubah menjadi tragedi kolektif umat manusia. Ketika Adolf Hitler meninggalkan Wina pada tahun 1913 dan pindah ke Munich, ia bukan lagi pemuda yang mengejar mimpi seni. Ia adalah individu yang kehilangan arah, penuh kemarahan dan sangat membutuhkan tujuan hidup. Setahun kemudian, dunia memberinya tujuan itu dalam bentuk yang paling brutal, Perang Dunia Pertama. Pada Agustus 1914, Eropa meledak dalam konflik berskala besar. Kekaisaran-kekaisaran tua saling berhadapan dan jutaan pemuda berbondong-bondong mendaftar sebagai tentara. Bagi banyak orang, perang adalah bencana, tetapi bagi Adolf Hitler, perang terasa seperti penyelamatan. Ia secara sukarela mendaftar ke Angkatan Darat Jerman, bukan karena paksaan, melainkan karena antusiasme. Dalam surat-suratnya, Hitler menulis tentang perasaan bangga, rasa memiliki, dan kebahagiaan karena akhirnya menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa dibutuhkan. Hitler ditempatkan sebagai dispatch runner, kurir yang membawa pesan antar pos komando dan garis depan. Tugas ini sangat berbahaya. Ia harus berlari melintasi medan terbuka di bawah tembakan artileri dan senapan mesin. Namun anehnya, perang cocok dengan kepribadiannya. Ia patuh, ia disiplin, dan ia menerima perintah tanpa bertanya. Di medan perang, Hitler menemukan struktur yang selama ini ia cari. Aturan jelas, musuh jelas, dan tujuan jelas. Ia bukan pemimpin alami, ia tidak naik pangkat tinggi, namun ia dikenal sebagai tentara yang berani dan dapat diandalkan. Atas keberaniannya, Hitler menerima Iron Cross, penghargaan militer yang cukup bergengsi. Penghargaan ini sangat penting secara psikologis, karena bagi Hitler, ini adalah bukti bahwa ia layak dihormati, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari dunia sipil. Namun perang juga membawa trauma. Hitler menyaksikan kematian massal, tubuh hancur, jeritan orang sekarat, parit yang dipenuhi lumpur dan mayat. Seperti jutaan tentara lain, ia mengalami guncangan mental. Sesuatu yang hari ini kita sebut sebagai trauma perang. Pada tahun 1918, Hitler terluka akibat serangan gas beracun. Ia sempat buta sementara dan dirawat di rumah sakit militer. Di rumah sakit inilah ia menerima kabar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Jerman kalah perang. Bagi Hitler, kabar ini tidak masuk akal. Di garis depan, ia tidak merasa kalah. Ia tidak melihat tentara Jerman runtuh total. Ia tidak menyaksikan musuh menaklukkan Berlin. Maka muncul pertanyaan di benaknya. Jika Jerman tidak kalah di medan perang, lalu mengapa menyerah? Jawaban yang kemudian ia terima bukanlah jawaban faktual, melainkan mitos politik. Mitos yang dikenal sebagai Dolchstoßlegende, legenda tikaman dari belakang. Narasi ini menyatakan bahwa tentara Jerman tidak dikalahkan oleh musuh, melainkan dikhianati oleh politisi sipil, demokrat, sosialis, dan dalam versi paling ekstrim, kaum Yahudi. Narasi ini salah secara historis, namun ia sangat efektif secara emosional. Bagi Hitler, mitos ini menjelaskan segalanya. Ia tidak perlu menerima bahwa perang memang kalah secara militer. Ia tidak perlu menghadapi bahwa jutaan nyawa hilang tanpa makna. Sebaliknya, ia bisa mempercayai bahwa Jerman adalah korban dan ada musuh internal yang harus disingkirkan. Setelah perang berakhir, Jerman tidak kembali ke keadaan normal. Ia jatuh ke dalam kekacauan, kekaisaran runtuh, kaisar melarikan diri, negara berubah menjadi Republik Weimar, sebuah demokrasi yang rapuh dan dibenci oleh banyak veteran perang. Ekonomi hancur, pengangguran meroket, inflasi melambung tak terkendali. Bagi banyak veteran yang kembali dari perang, kehidupan sipil terasa hampa dan tidak bermakna. Bagi Hitler, kembali ke kehidupan sipil hampir mustahil. Ia tidak memiliki pekerjaan, ia tidak punya keluarga, ia tidak memiliki identitas di luar seragam militernya.
Tentara adalah satu-satunya dunia di mana ia merasa berharga. Karena itu, ia tetap terlibat dalam struktur militer bahkan setelah perang berakhir. Ironisnya, militer Jerman yang kalah secara tidak langsung membantu kelahiran Hitler sebagai politisi. Hitler ditugaskan untuk memata-matai kelompok-kelompok politik kecil di Munich. Tujuannya sederhana, mengidentifikasi ancaman terhadap negara. Namun dalam salah satu pertemuan itulah Hitler menemukan panggung barunya. Ia berbicara dan orang-orang mendengarkan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kata-kata bisa menjadi senjata yang lebih kuat daripada senapan. Ia tidak menawarkan solusi kompleks, ia menawarkan kemarahan, musuh yang jelas, dan janji kebangkitan. Pengalaman perang memberinya legitimasi bahwa ia bukan intelektual menara gading, ia adalah veteran perang. Di mata banyak orang Jerman yang terluka, itu sudah cukup. Perang Dunia Pertama tidak menciptakan kebencian Hitler, namun perang memberinya struktur, memberinya rasa hormat, dan yang paling penting, memberinya narasi pembenaran. Sejak saat itu, kekerasan bukan lagi sesuatu yang ia takuti. Ia melihatnya sebagai alat yang sah untuk mencapai tujuan politik. Dan dari sinilah Adolf Hitler berhenti menjadi individu yang tersesat. Ia mulai berubah menjadi sosok ideologis. Seseorang yang percaya bahwa sejarah bisa dipaksa untuk tunduk melalui kehendak dan konflik. Apa yang akan terjadi selanjutnya bukanlah kebetulan, bukan pula kegilaan sesaat. Ia adalah kelanjutan logis dari trauma perang, kekalahan yang tidak diterima, dan kebencian yang telah menemukan bahasa politiknya. Untuk memahami Holocaust, kita tidak bisa langsung melompat ke kamp konsentrasi atau ke kamar gas. Kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana kebencian terhadap satu kelompok manusia dapat berubah dari prasangka sosial menjadi ideologi negara. Dan proses itu tidak terjadi dalam semalam. Pada awal abad ke-20, antisemitisme bukanlah fenomena pinggiran di Eropa. Ia bukan rahasia, ia bukan tabu. Di banyak negara Eropa, orang Yahudi dipandang sebagai orang luar. Meskipun telah hidup di sana selama ratusan tahun, mereka sering dikaitkan dengan uang, perbankan, media, dan dunia intelektual. Bukan karena konspirasi rahasia, tetapi karena sejarah panjang diskriminasi yang membatasi pilihan pekerjaan mereka di masa lalu. Namun fakta sejarah yang kompleks ini direduksi menjadi narasi sederhana bahwa kaum Yahudi mengendalikan segalanya. Narasi ini salah, namun ia mudah dipahami dan lebih mudah lagi digunakan. Ketika Adolf Hitler mulai memasuki dunia politik pasca Perang Dunia Pertama, ia menemukan masyarakat Jerman yang sedang mencari kambing hitam. Jerman kalah perang, wilayahnya diperkecil, militernya dibatasi, dan ekonominya runtuh. Rakyat marah, malu, dan frustasi. Dalam situasi seperti ini, kebencian yang sudah ada menjadi bahan bakar sempurna. Hitler tidak menciptakan antisemitisme, namun ia melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ia menyatukannya, menyederhanakannya, dan menjadikannya inti ideologi politik. Dalam pidato-pidato awalnya di Munich, Hitler mulai menggabungkan semua masalah Jerman dengan satu musuh tunggal. Ia mengatakan bahwa Jerman tidak kalah di medan perang, tetapi dirusak dari dalam. Dan siapa dalam itu? Dalam narasi Hitler, jawabannya semakin jelas, kaum Yahudi. Namun penting untuk dipahami, kebencian Hitler tidak dibangun atas dasar data atau bukti. Ia dibangun di atas distorsi. Ia mencampur adukan fakta, separuh kebenaran, dan kebohongan total, menjadi satu cerita emosional yang utuh. Dalam dunia Hitler, orang Yahudi tidak dilihat lagi sebagai individu, dokter, guru, buruh, atau seniman. Mereka diubah menjadi simbol. Simbol dari modernitas yang ia benci, simbol dari pluralisme yang ia tolak, dan simbol dari dunia yang tidak memberinya tempat. Disinilah pergeseran paling berbahaya terjadi. Kebencian sosial berubah menjadi kebencian ideologis. Bukan lagi saya tidak suka mereka, tetapi mereka adalah ancaman eksistensial.
Ketika Hitler dipenjara setelah kudeta Bir-Hallplatz tahun 1923, ia mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, waktu. Di dalam penjara Landsberg, Hitler menulis Mein Kampf, buku yang sering disalahpahami sebagai rencana jenius. Padahal sebenarnya Mein Kampf adalah manifestasi obsesinya. Di dalam buku ini, Hitler menerapkan pandangan dunianya secara gamblang, bahwa sejarah adalah pertarungan ras, dan bahwa ras Arya harus menang atau musnah. Kaum Yahudi digambarkan bukan sebagai ras manusia biasa, tetapi sebagai parasit. Bahasa ini sangat penting karena ketika suatu kelompok disebut sebagai penyakit atau hama, maka penghapusan mereka bisa dibingkai sebagai tindakan penyelamatan. Hitler tidak berbicara tentang pembunuhan massal secara langsung, ia berbicara tentang pemurnian, perlindungan, dan keselamatan bangsa. Inilah kekuatan bahasa ideologis. Ia menyembunyikan kekasaran di balik kata-kata yang terdengar logis. Di Mein Kampf, Hitler juga menolak konsep kesetaraan manusia. Baginya, demokrasi adalah kelemahan, hak asasi manusia adalah ilusi. Ia percaya bahwa dunia harus dipimpin oleh yang kuat, dan bahwa yang lemah secara alami akan tersingkir. Ide ini bukan sekedar kebencian, ia adalah pembenaran filosofis untuk kekerasan. Yang membuat ideologi Hitler semakin berbahaya adalah kemampuannya mengemas gagasan ekstrim menjadi sesuatu yang terdengar ilmiah. Ia menggunakan istilah biologis, seleksi alam, dan sains untuk memberi kesan objektivitas. Padahal klaim-klaim itu tidak memiliki dasar ilmiah sama sekali. Namun bagi masyarakat yang terluka dan marah, penjelasan semacam ini terasa masuk akal. Kebencian tidak lagi dipandang sebagai emosi, tetapi sebagai kewajiban. Di titik ini, antisemitisme Hitler bukan lagi kebencian pribadi. Ia telah menjadi proyek politik. Dan ketika proyek politik ini mendapatkan kekuasaan negara, konsekuensinya adalah berskala industri. Namun penting dicatat, pada tahap ini genosida belum dimulai. Yang dimulai adalah sesuatu yang lebih halus dan seringkali lebih efektif, dehumanisasi. Kaum Yahudi mulai digambarkan dalam kartun, poster, dan pidato sebagai makhluk licik, perusak moral, dan ancaman terhadap anak-anak Jerman. Proses ini dilakukan perlahan, sistematis, dan berulang. Karena Hitler tahu kebencian yang dipaksakan terlalu cepat akan ditolak, namun kebencian yang dinormalisasi akan diterima tanpa disadari. Disinilah dunia gagal membaca tanda-tandanya, karena sebelum pembantaian massal terjadi, selalu ada tahap di mana manusia berhenti melihat manusia lain sebagai sesama. Dan tahap itulah yang sedang kita saksikan berbentuk dalam ideologi Adolf Hitler pada periode ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya bukanlah ledakan spontan, melainkan kelanjutan logis dari dunia yang telah didefinisikan ulang, di mana kebencian bukan lagi dosa, melainkan tugas. Kebencian menjadi paling berbahaya bukan ketika ia diteriakan oleh individu, tetapi ketika ia dilegalkan oleh negara. Pada titik inilah ideologi berhenti menjadi opini dan berubah menjadi hukum negara. Ketika Adolf Hitler diangkat sebagai Kanselir Jerman pada Januari 1933, banyak pihak termasuk elit politik dan industri meyakini bahwa ia dapat dikendalikan. Mereka melihatnya sebagai orator yang berguna, alat sementara untuk menegangkan massa, bukan sebagai ancaman jangka panjang. Namun anggapan ini adalah kesalahan fatal. Dalam hitungan bulan, Hitler dan Partai Nazi mengubah wajah negara Jerman tanpa kudeta berdarah. Langkah pertama bukan kekerasan massal, melainkan penguasaan narasi. Melalui kementerian propaganda yang dimiliki Joseph Goebbels, negara mengendalikan pers, radio, film, dan pendidikan. Pesan yang disampaikan tidak selalu ekstrim, justru sebaliknya, ia disampaikan secara bertahap, berulang, dan dibungkus sebagai kewajaran. Kaum Yahudi tidak langsung dituduh sebagai musuh yang harus dibunuh. Mereka pertama-tama digambarkan sebagai tidak patriotik, tidak bermoral, dan tidak sejalan dengan bangsa Jerman.
propaganda bekerja bukan dengan fakta, melainkan dengan emosi dan pengulangan. Ketika pesan yang sama terdengar setiap hari, ia berhenti dipertanyakan. Langkah berikutnya adalah hukum. Pada tahun 1935, rezim Nazi mengesahkan hukum Nuremberg. Hukum ini secara resmi mencabut kewarganegaraan orang Yahudi Jerman. Mereka tidak lagi dianggap sebagai bagian dari bangsa. Pernikahan antara orang Yahudi dan non-Yahudi dilarang. Hubungan sosial dibatasi. Identitas didefinisikan bukan oleh kewarganegaraan, tetapi oleh darah. Penting untuk dipahami, sebagian besar kebijakan ini disahkan secara legal melalui prosedur negara. Tidak ada tank di jalanan, tidak ada kudeta terbuka. Inilah wajah yang paling berbahaya dari totalitarianisme ketika ketidakadilan disahkan oleh hukum. Bagi banyak warga Jerman non-Yahudi, perubahan ini terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Mereka tidak kehilangan pekerjaan, mereka tidak dideportasi, sebagian memilih diam, sebagian memilih mendukung. Karena kebencian yang dilegalkan memberi ilusi stabilitas. Namun bagi kaum Yahudi, hidup berubah menjadi penjara sosial terbuka. Mereka dikeluarkan dari profesi publik, dokter, pengacara, guru, dan jurnalis dilarang bekerja. Anak-anak Yahudi dikeluarkan dari sekolah umum, toko-toko mereka diboikot, nama mereka dicatat. Proses ini disebut social death, kematian sosial sebelum kematian fisik. Puncak dari fase ini terjadi pada November 1938 dalam peristiwa yang dikenal sebagai Kristallnacht, malam kaca pecah. Dalam satu malam, sinagoga dibakar, toko-toko Yahudi dihancurkan, ribuan orang ditangkap. Yang paling mengerikan bukan hanya kekerasannya, tetapi respon negara. Polisi diperintahkan untuk tidak melindungi korban. Pemadam kebakaran hanya mencegah api menyebar ke properti non-Yahudi. Kekerasan ini bukan ledakan spontan, ia adalah sinyal. Pesan kepada masyarakat sangat jelas, kekerasan terhadap orang Yahudi tidak hanya ditoleransi, tetapi diharapkan. Setelah Kristallnacht, opsi imigrasi bagi kaum Yahudi semakin menyempit. Negara-negara lain menutup pintu, birokrasi Jerman memperketat izin keluar, kaum Yahudi terjebak. Ketika Perang Dunia II pecah pada tahun 1939, kebencian ideologis menemukan pembenaran baru, perang total. Wilayah yang dikuasai Jerman di Eropa Timur menjadi laboratorium kekerasan. Awalnya, pembunuhan dilakukan oleh satuan tembak keliling. Mereka mengeksekusi ribuan orang di pinggir parit dan hutan. Namun metode ini dianggap tidak efisien dan berdampak psikologis bahkan bagi para pelaku. Maka negara melakukan sesuatu yang menunjukkan tingkat dehumanisasi paling ekstrim. Ia mengindustrialisasi pembunuhan. Kamp konsentrasi diubah menjadi kamp pemusnahan. Prosesnya sistematis, terjadwal, terorganisir. Kereta datang, manusia turun, dipisahkan, dan dibunuh. Penting untuk dicatat, Holocaust bukan hasil satu perintah tertulis tunggal dari Hitler. Ia adalah hasil dari sistem yang memahami dengan jelas apa yang diharapkan pemimpinnya. Dalam rezim seperti ini, inisiatif kekerasan justru muncul dari bawah. Pejabat berlomba menunjukkan loyalitas dengan melampaui ekspektasi. Hitler sendiri jarang berbicara secara spesifik tentang detail pembantaian. Bahasanya tetap abstrak, pemusnahan musuh, keselamatan bangsa. Bahasa ini disengaja, ia memberi jarak moral, sehingga ketika jutaan manusia dibunuh, tidak ada yang merasa bertanggung jawab secara pribadi. Yang terjadi bukan kegilaan kolektif, melainkan kepatuhan birokrasi. Pegawai mencatat, insinyur merancang, petugas kereta mengatur jadwal. Kejahatan luar biasa dilakukan oleh orang-orang yang merasa mereka hanya menjalankan tugas. Disinilah pelajaran paling mengerikan dari sejarah ini, bahwa genosida tidak membutuhkan monster, ia hanya membutuhkan sistem yang menormalkan kebencian dan menghilangkan empati. Pada titik ini, kebencian Hitler terhadap kaum Yahudi tidak lagi bersifat pribadi atau ideologi semata. Ia telah menjadi mesin negara,
Dan mesin itu setelah dinyalakan sulit dihentikan bahkan ketika perang mulai kalah. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah fase terakhir dari kekuasaan Hitler. Paranoia, keputusan rasional, dan kehancuran total bukan hanya bagi musuh-musuhnya, tetapi juga bagi rakyat Jerman sendiri. Kekuasaan absolut jarang runtuh karena serangan dari luar. Ia hampir selalu runtuh dari dalam, oleh kesombongan, paranoia, dan keyakinan bahwa pemimpin tidak mungkin salah. Pada akhir 1930-an, Adolf Hitler berada di puncak kekuasaannya. Ia tidak hanya memimpin Jerman, ia mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan negara. Militer tunduk padanya, birokrasi bekerja untuknya, media memuja dirinya, hukum menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Bagi banyak orang Jerman, rezim Nazi tampak membawa stabilitas dan kebanggaan nasional. Pengangguran menurun, proyek infrastruktur besar dibangun, Jerman kembali dihormati. Namun stabilitas ini dibangun di atas fondasi yang rapuh, represi, kebohongan, dan ekspansi agresif. Hitler tidak melihat perang sebagai pilihan terakhir. Baginya, perang adalah alat alami sejarah. Ia percaya bahwa bangsa yang kuat harus memperluas ruang hidupnya, terutama ke arah timur. Keyakinan ini bukan sekedar strategi geopolitik, ini adalah obsesi ideologis. Ketika Perang Dunia II dimulai pada tahun 1939, banyak keberhasilan awal memperkuat keyakinan Hitler bahwa institusi pribadinya lebih unggul daripada saran para jenderal profesional. Polandia jatuh cepat, Prancis runtuh dengan mengejutkan, sebagian besar Eropa berada di bawah kendali Jerman. Kemenangan-kemenangan ini menjadi racun bagi kepemimpinan Hitler. Ia semakin menolak kritik, semakin curiga terhadap orang-orang di sekitarnya, dan semakin yakin bahwa dirinya adalah jenius militer yang tak tergantikan. Kesalahan fatal pertama terjadi ketika Hitler memutuskan untuk menyerang Uni Soviet pada tahun 1941. Operasi Barbarossa bukan hanya operasi militer terbesar dalam sejarah, ia juga perjudian strategis yang ekstrim. Hitler meremehkan kemampuan Soviet, ia meremehkan cuaca, ia meremehkan logistik, dan yang paling berbahaya, ia meremehkan kenyataan. Ketika pasukan Jerman terhenti oleh musim dingin dan perlawanan sengit, Hitler menolak mundur. Bagi Hitler, mundur adalah kelemahan, dan kelemahan tidak boleh ada di dalam dunia yang ia bayangkan. Seiring perang berbalik arah, kepemimpinan Hitler berubah drastis. Ia mulai mencampuri detail taktis, mengeluarkan perintah yang tidak realistis, melarang penarikan pasukan, bahkan ketika kehancuran sudah di depan mata, para jenderalnya tidak lagi melihat seorang pemimpin rasional, melainkan figur yang terjebak dalam fantasi kemenangan. Kekalahan demi kekalahan tidak membuat Hitler mengubah strategi. Sebaliknya, ia mencari pengkhianat di sekitarnya. Paranoia menjadi ciri utama fase akhir kekuasaannya. Upaya pembunuhan terhadap Hitler pada 20 Juli 1944 yang dilakukan oleh perwira Jerman sendiri memperparah keadaan. Hitler selamat, namun sejak saat itu, ia semakin tertutup, semakin kejam, dan semakin terisolasi. Ia memerintahkan eksekusi massal terhadap siapapun yang dicurigai tidak loyal. Pengadilan berubah menjadi sandiwara, hukuman mati dijatuhkan dengan cepat. Sementara itu, kondisi rakyat Jerman memburuk drastis. Kota-kota dihancurkan oleh pengeboman, logistik runtuh, kelaparan mencekam. Namun bagi Hitler, penderitaan rakyat bukan alasan untuk menyerah. Dalam salah satu pernyataannya yang paling dingin, ia mengatakan bahwa jika bangsa Jerman kalah, maka mereka tidak layak untuk bertahan hidup. Pernyataan ini menyingkap sifat terdalam dari ideologinya, bahwa nilai manusia ditentukan oleh kemenangan. Memasuki tahun 1945, Jerman berada di ambang kehancuran total. Pasukan sekutu dari barat dan tentara merah dari timur mengepung Berlin. Hitler menolak meninggalkan ibu kota. Ia turun ke bunker bawah tanah, tempat di mana ia akan menghabiskan hari-hari terakhir hidupnya. Di bunker itu realitas dan ilusi bercampur.
Hitler masih berbicara tentang pasukan yang tidak ada, tentang serangan balasan yang mustahil, tentang kemenangan yang tidak pernah datang. Orang-orang terdekatnya menyadari bahwa perang telah kalah, namun Hitler tidak pernah benar-benar menerimanya. Pada tanggal 29 April 1945, di tengah kehancuran total, Hitler menikahi Eva Braun. Pasangannya selama bertahun-tahun yang selama ini disembunyikan dari publik. Sehari kemudian, pada 30 April 1945, Adolf Hitler mengakhiri hidupnya di bunker tersebut. Tidak ada pidato heroik, tidak ada perlawanan terakhir, hanya keputusan sunyi untuk menghindari penangkapan dan mempertahankan ilusi kontrol. Beberapa hari setelah kematiannya, Berlin jatuh. Jerman menyerah tanpa syarat. Rezim Nazi runtuh, namun dampaknya tidak menghilang begitu saja. Eropa hancur, puluhan juta jiwa melayang. Trauma kolektif tertinggal di hampir setiap keluarga. Holocaust meninggalkan luka yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu, dan dunia dipaksa untuk menghadapi pertanyaan yang sangat tidak nyaman. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Jawabannya tidak sederhana, namun satu hal yang jelas, Adolf Hitler bukanlah anomali tunggal yang muncul dari kehampaan. Ia adalah produk dari kegagalan pribadi, krisis sosial, dan masyarakat yang membiarkan kebencian tumbuh tanpa perlawanan. Ia membuktikan bahwa demokrasi bisa runtuh tanpa ditembakkan satu peluru pun, ketika kebohongan diulang cukup lama dan ketika manusia berhenti melihat sesamanya sebagai manusia. Sejarah ini bukan untuk ditakuti, ia harus dipelajari. Karena bahaya terbesar bukanlah tokoh seperti Hitler itu sendiri, melainkan kondisi yang memungkinkan tokoh seperti itu mendapat kekuasaan. Dan selama kebencian, ketakutan, dan keputusasaan terus dieksploitasi, sejarah selalu memiliki peluang untuk terulang. Kisah Adolf Hitler bukanlah kisah tentang kekuatan semata. Ia adalah kisah tentang kegagalan yang tidak pernah diterima, kemarahan yang tidak pernah disembuhkan, dan kebencian yang dibiarkan tumbuh tanpa batas. Sejarah ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting, bahwa kejahatan besar tidak selalu dimulai dari niat jahat. Ia sering dimulai dari luka kecil, rasa dipermalukan, dan keinginan untuk menyalahkan dunia atas kegagalan dirinya sendiri. Adolf Hitler tidak lahir sebagai simbol kehancuran. Ia dibentuk oleh pilihan-pilihan yang keliru, oleh lingkungan yang gagal menantang kebencian, dan oleh masyarakat yang terlalu lama diam. Karena itu, pelajaran terbesar dari sejarah ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang masa kini dan masa depan kita. Ketika kegagalan tidak dihadapi dengan tanggung jawab, ketika perbedaan dijawab dengan kebencian, dan ketika manusia berhenti melihat sesamanya sebagai manusia, maka jalan menuju kehancuran selalu terbuka. Namun sejarah juga memberi kita harapan bahwa setiap individu selalu memiliki pilihan, memilih untuk belajar dari kegagalan, memilih untuk berpikir kritis, dan memilih untuk tidak menyerahkan kemanusiaan demi rasa aman palsu atau identitas sempit. Mengingat kisah ini bukan untuk menghidupkan kembali kebencian, tetapi untuk memastikan bahwa kebencian tidak pernah lagi diberi kekuasaan. Karena masa depan tidak ditentukan oleh seberapa keras kita membenci, tetapi oleh seberapa berani kita menjaga akal sehat, empati, dan kemanusiaan. Sejarah telah berbicara, kini giliran kita untuk mendengarkan dan memastikan bahwa tragedi seperti ini tidak pernah terulang kembali. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.